Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan. Buat setiap anugerah Tuhan. Buat setiap kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bawa hati kita, bawa hidup kita ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau tinggikan Dia, kita mau senangkan Dia. Kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan. Kasih Bapa, makasih Yesus, makasih Tuhan. Mari kita mau angkat suara kita buat Tuhan. Persembahkan hidup kita buat Tuhan, karena kita gak bisa balas setiap kebaikan Tuhan selain lewat setiap pujian kita, lewat penyembahan kita buat Tuhan. Naikkan syukur kita. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih Bapa. Kita mau angkat pujian kita buat Tuhan. Kalau hanya Tuhan penolong satu-satunya dalam kehidupan kita. Kuasanya dahsyat, kuasanya besar dalam hidup kita. Bersamaku, kasih-Mu
Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya.
Saya minta Bapak Gembala untuk pimpin kita dalam doa. Bapa, pada pagi ini kami bersyukur kalau Engkau mengumpulkan kami dalam ibadah pada saat ini. Semua karena kemurahan-Mu yang sudah menjaga, memimpin kami dalam kesehatan yang ada. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami lewat pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang kami kerjakan dalam ibadah ini Tuhan, sungguh menyukakan Engkau. Sehingga Engkau turun bersama dengan hadirat-Mu bersama dengan kami di dalam ibadah kami. Kami merasakan bagaimana kuasa-Mu bekerja, menghibur kami, memberikan kemenangan dalam kesakitan kami. Engkau sembuhkan dalam keadaan yang ada dalam setiap kehidupan kami, persoalan masalah yang ada. Tuhan berikan jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan kiranya mengurapi sehingga urapan Tuhan turun di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Kami merasakan bagaimana hadirat Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan dan kami mulai ibadah kami hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu, kita mau terus memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau katakan glory ya buat Tuhan. Haleluya. Kita mau bawa pujian kita buat Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Sama-sama kita mau katakan, kami datang
Sekali lagi membawa hati kita. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ungkapkan isi hati kita. Dan Dia ada bersama-sama dengan kita pada saat pagi hari ini. Menyembah Roh-Mu bekerja. Lagi katakan Tuhan ku percaya. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang sempurna, Allah kuasa langit dan bumi. Kami siapkan segala hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan sudah duduk. Bagaimana kabarnya? Nah saudara, wah ini mesti berapa kali cut nih ini kameranya juga nih. Nah saudara, kalau hari ini kita bisa beribadah, sudah 2 kali ya ibadah onsite. Tentunya kita tetap jaga kesehatan dan saudara ikuti anjuran-anjuran pemerintah. Nah saudara yang kasih, kalau minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan, sisi positif dan sisi negatif kekayaan. Apa yang disampaikan dalam khotbah minggu lalu tentang sisi negatif dari kekayaan, saudara. Ketika seorang berlimpah dengan kekayaan, maka hidupnya akan terbawa kepada di mana hidupnya akan selalu merasa tidak puas dengan kekayaan yang dimilikinya. Karena apa? Karena ingin lagi dan lagi. Itu sudah sudah memang tipe kekayaan itu begitu. Kalau kita enggak membenahi diri rohani kita. Jadi sisi negatifnya itu seperti itu. Bahkan cenderung saudara lupa diri. Dengan kekayaan yang ada akhirnya menggunakan uang dengan seenaknya dan hidup mungkin
karena mumpung banyak uang, jadi hidupnya lebih cenderung kepada poya-poya. Bahkan juga membuat diri terkadang tanpa terasa. Sebetulnya sih dia nggak ngerasa sombong, tapi tanpa sadar dia sombong. Dengan ngomong begini-begini, ngomong begini-begini. Ternyata ada kesombongan yang muncul dalam diri sisi negatif dari kekayaan itu sendiri. Nah, menganggap bahwa keberhasilan karena kerja kerasnya sendiri. Sehingga tanpa sadar dirinya sudah menduakan Tuhan. Jadi menyingkirkan Tuhan dalam kehidupannya. Karena lebih ditonjolkan, nih saya bisa begini karena saya. Saya mau begini. Lupa bahwa semua itu adalah Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Dan ini sisi negatif dari kekayaan. Ya. Nah, saudara, lalu Yesus mengatakan, memang bila tidak hati-hati dalam kekayaan, banyak orang jauh di mana hatinya terpikat oleh kekayaan. Sebagaimana yang Yesus katakan, orang yang orang kaya, ya, Yesus mengatakan begini, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Nah, ini perkataan Yesus. Kenapa? Karena ketika dia berjumpa dengan anak muda yang kaya raya, dia sudah melakukan firman Tuhan, tetapi saudara, di dalam melakukan firman Tuhan itu dia lebih cenderung terpikat kepada kekayaan. Bukan ketika Tuhan tuntut untuk melangkah begitu, untuk lebih menyerahkan harta kekayaannya, bukan berarti dia harus miskin lagi, bukan. Tetapi hatinya tidak rela untuk menyerahkan itu. Tuhan tahu bahwa bukan berarti iring Tuhan itu harus apa yang sudah ada terus hilang semua, bukan. Tetapi Tuhan ingin menguji hati. Di manakah hati orang tersebut? Apakah benar Tuhan Yesus memberikan pengertian bahwa orang miskin itu lebih gampang masuk dalam kerajaan surga dibandingkan dengan orang kaya? Apakah benar Tuhan menghendaki hidup dalam kemiskinan lebih berohani? Nah, ini yang selalu bertanya, biarin dah saya susah, yang penting saya masuk surga. Apakah benar? Nah, inilah yang saya ingin bicara pada saat ini. Hidup dalam kemiskinan. Nah, kenapa hidup dalam kemiskinan? Ada seorang yang mengatakan, Larry Burkett mengatakan begini, ada yang beranggapan bahwa kemiskinan membuat kita semakin rohani. Salah besar. Sebab kemiskinan tidak memberi faedah atau manfaat apapun dalam hidup seseorang. Orang miskin yang tidak jujur sama jahatnya dengan orang kaya yang tidak jujur. Itu kata Riley Burkett. Nah, kekasih Kristus, sehubungan dengan kekayaan dan kemiskinan, Salomo raja yang terkaya sepanjang sejarah kerajaan Israel. Dan berpengalaman menghadapi berbagai macam masalah yang dihadapi rakyat pada waktu dia menjadi raja. Dan bahkan sepanjang raja kerajaan Israel, Salomo adalah orang yang paling berpengalaman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Tetapi dalam kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat 7 sampai dengan 9 dia mengatakan begini saudara, tentang kekayaan dan kemiskinan. Dalam Amsal pasal 30 ayat 7 sampai dengan 9 kita baca di sana. Sudah ketemu saudara? Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Ini permohonan Salomo kepada Tuhan. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan.
Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah saudara, ini Salomo mengatakan seperti itu tentang kehidupan yang dialami dalam kehidupannya itu sebagai raja. Nah saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mengatakan tentang kekayaan dan kemiskinan, Salomo sudah punya pengalaman hal itu tentang kekayaan. Salomo mengatakan orang kaya punya kecenderungan menyangkal Tuhan akibat dari apa? Akibat dari kepemilikan harta kekayaannya itu. Seringkali Salomo sudah menggunakan berbagai macam mungkin kesadaran dalam dirinya. Akhirnya apa? Hidupku ini sia-sia. Kenapa? Sekalipun dia punya harta kekayaan yang begitu melimpah, Salomo membangun bait Allah itu dengan emas, dilapisi emas semua bait Allah itu. Bagaimana Salomo bukan menjadi raja yang berhasil? Hampir dari Asia sampai dengan Afrika, Salomo itu menguasai. Saudara-saudara yang kekasih, Salomo mengatakan dengan kekayaan yang dipunyai, dia cenderung menyangkal Tuhan. Akibat dari kepemilikan hartanya itu. Maka di sini katakan, orang miskin memiliki kecenderungan mengutuki Tuhan. Karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Akhirnya, siapa Tuhan? Mungkin itu seperti itu. Aku aja kok masih begini. Hidupku aja masih kurang. Akhirnya apa? Akhirnya kehidupannya jauh dari Tuhan. Atau mungkin tadi seperti Salomo katakan mengutuki Tuhan. Nah saudara yang kekasih, jadi apa yang kita bawa dalam kehidupan kita? Kemungkinan Salomo melakukan tindakan ketika dia miskin. Salomo berpikir dengan hikmatnya, ketika dia miskin melakukan tindakan yang mencemarkan nama Tuhan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup itu. Jadi saudara, kekayaan dan kemiskinan tidak menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, tidak menghalangi dalam mengiring Tuhan untuk lebih baik dan lebih sungguh. Jadi kalau begitu sebetulnya bukan soal kekayaannya, bukan soal kemiskinannya. Nah hidup dalam kemiskinan itu kenapa? Saudara hidup dalam kemiskinan. Apakah anak Tuhan dapat menjadi orang miskin? Kalau kita berbicara tentang kemiskinan dalam Tuhan, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan seharusnya umat Tuhan tidak menjadi orang miskin. Ada yang mengatakan begitu. Pendapat ini beranggapan bahwa apa yang membuat orang atau anak Tuhan itu miskin akan menjadi atau akan membawa reputasi anak Tuhan dalam kehidupan anak Tuhan itu, membawa reputasi Tuhan sehingga dapat mempermalukan nama Tuhan. Anggapannya begitu. Jadi reputasi Tuhan itu hancur kalau anak Tuhan itu miskin. Nah orang berpendapat seperti ini yang menolak kemiskinan biasanya mendukung dengan ayat yang disampaikan dalam Ulangan. Coba kita buka Ulangan 15 ayat 4. Ulangan 15 ayat 4. Di sini dikatakan, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Terus, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu. Nah saudara, pendapat yang kedua mengatakan tidak masalah menjadi umat Tuhan yang miskin.
Karena Yesus telah rela menderita menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba ketika dia ada di dunia. Jadi kita juga harus menderita selama hidup kita di dunia. Seperti yang Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7 itu mengatakan, di mana Yesus turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, menjadi rupa hamba. Nah, ayat ini menjadi patokan, ayat ini menjadi apa? Menjadi dukungan kepada umat Tuhan yang miskin. Jadi kesenangan dan penuh dengan kebahagiaan adalah ketika kita di surga. Maka ada nyanyian, biar saya miskin di bumi, asal saya kaya di surga. Itu nyanyian Pantekosta lama itu. Nah, pendapat kelompok yang kedua mengatakan bahwa hidup dalam kemiskinan bukan satu kesalahan. Pendapat ini bukan tanpa dasar. Karena melihat masih banyak kehidupan umat Tuhan di mana kondisi hidupnya dalam kemiskinan. Sehingga dia mempunyai pendapat seperti itu. Mungkinkah sebagai umat Tuhan belum merasakan janji-janji Tuhan terhadap berkat kekayaan? Di mana dalam hal keuangan kita ini termasuk, atau orang-orang miskin ini termasuk kategori yang sulit. Saudara, ini pendapat dari apa yang disimpulkan tentang kehidupan yang dilihat bahwa lebih banyak orang atau anak Tuhan yang miskin. Apakah benar hal seperti itu? Sesungguhnya saudara, apa sih pandangan Tuhan terhadap umatnya tentang kemiskinan? Kalau kita kembali dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 4 saudara. Memang Tuhan ingin umatnya itu, yaitu bangsa Israel menjadi bangsa yang diberkati sampai tidak ada orang miskin di Israel. Tuhan itu menginginkan seperti itu. Tapi rencana Tuhan bahwa Israel akan menjadi bangsa yang sangat kaya, tetapi tidak mengerti bahwa rencana ini sangat sulit dilaksanakan oleh bangsa Israel. Rencana di mana bangsa Israel akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, tetapi itu sangat sulit. Kenapa? Tuhan mengerti bahwa rencana ini sangat sulit. Itulah sebabnya ayat selanjutnya, kalau saudara baca ayat kelima, di dalam Ulangan ini, ayat kelima, apa itu? Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Nah, Tuhan melihat bahwa orang-orang miskin masih ada di bangsa Israel. Berarti tidak semua orang Israel diberkati. Hal ini bukan Tuhan menginginkan umatnya miskin. Ulangan pasal 15 ayat 11 mengatakan apa? Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu dan yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jadi dalam Ulangan pasal 15 ayat 4, Tuhan berkehendak tidak ada orang miskin di bangsa Israel, tetapi ayat 11, kemiskinan terjadi dalam hidup umatnya. Karena apa? Karena di antara umatnya ada yang tidak mau taat pada firman-Nya. Kalau tadi ditanyakan, saudara, apakah anak Tuhan dapat menjadi miskin? Ya, bisa terjadi miskin. Karena apa? Tadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena umat Tuhan tidak mau hidup taat dalam janji Tuhan. Mungkin saat awal mula menuai, waktu permulaan dia menuai tentang apa yang dijanjikan Tuhan. Tapi ketika sudah punya apa yang dimiliki, dia berubah taat kepada Tuhan. Dia berubah hatinya karena apa yang dimilikinya. Ini akan berakibat. Berakibat apa? Tuhan akan nyatakan. Pengertiannya, jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kemiskinan terjadi. Kalau begitu, apakah hidup miskin karena kutuk? Atau karena apa? Kalau begitu pertanyaan, sekali lagi, apakah orang miskin hidupnya di bawah kutuk?
Jawabannya tidak selalu. Tidak selalu dalam kutuk. Terkadang Tuhan memberkati seseorang dengan kekayaan. Tapi Tuhan menganggap kekayaan yang lain jauh lebih besar bernilai daripada kekayaan. Yakobus 2 ayat 5 mengatakan begini. Jadi terkadang saudara, Tuhan tidak memberkati, maksud saya tadi, terkadang Tuhan tidak memberkati seseorang dengan kekayaan, tapi Tuhan menganggap bahwa kekayaan lain jauh lebih besar jauh lebih besar dan bernilai daripada kekayaan. Nah, Yakobus itu 2 ayat 5 mengatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan Allah yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus memberi contoh dengan jelas bahwa Tuhan ingin memakai orang miskin untuk diperkaya dalam iman. Nah, diperkaya dalam iman, tetapi ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya saudara, kalau kita berbicara apakah kemiskinan itu kutuk? Kemiskinan itu bukan kutuk. Tapi ketika kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus dan menerima Dia, kutuk saudara, ya, kutuk itu sudah dipatahkan. Jadi hidup dalam kemiskinan bukan karena kutuk. Bukan karena apa? Kutuk. Jadi umat Tuhan hidup dalam kemiskinan, permasalahannya bukan pada kutuknya, melainkan kepada tidak mengikuti rencana Tuhan. Itu permasalahannya. Nah, berbicara hal ini ada siklus atau putaran kekayaan dan kemiskinan. Putaran pertama, terjadinya kekayaan dapat datang kepada kita melalui banyak cara. Ada yang orang kaya itu karena mendapatkan warisan. Ya. Jadi ketika dia kaya, bapaknya kaya, warisan turun kepada anaknya atau anak-anaknya, dia bisa kaya. Tetapi ada yang bisa menjaga kekayaan orang tuanya, ada juga yang nggak bisa menjaga, habis kekayaannya. Bahkan gara-gara kekayaan rebutan. Akhirnya apa? Saling apa? Musuhan antara saudara. Kalau hartanya banyak, tapi kalau hartanya nggak banyak, udah harta nggak banyak, ribut dengan saudara, waduh. Apanya lagi saudara yang mau diributkan lagi? Aduh, saya bingung dah kalau begitu. Nah, inilah sifat manusia. Putaran pertama itu saudara, kita menerima kekayaan karena warisan. Ya. Mendapat kekayaan karena kemampuan atau kesempatan yang memanfaatkan atau kita manfaatkan kesempatan itu. Contoh misalnya, ketika kita dipercaya dalam pekerjaan, kita gunakan kepercayaan itu dengan baik, dengan jujur, maka kesempatan itu lama-kelamaan menaik karir atau jenjang karir yang didapati itu. Akhirnya apa? Kita diberkati dengan harta kekayaan. Kesempatan apa lagi? Kadang-kadang saudara kita diberi kesempatan ketika menggarap sesuatu. Oh ada apa? Ada usaha lain barangkali ketika kita tugas luar atau apa. Dan itu kesempatan. Ketika gunakan maka jadilah itu. Karena kesempatan. Jadi manfaatkan sehingga apa? Sehingga memperoleh kekayaan. Di dalam Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18, demikian firman Tuhan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk. Nah, jadi saudara ketika kita memperoleh kekayaan, ingat bukan semata-mata fisik kita yang kuat, Tuhan loh yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Coba kalau dikasih sakit sedikit aja, bisa saudara masih bertahan jalan? Menghadapi berbagai macam kerjaan-kerjaan yang ada, Tuhan yang memberikan kekuatan. Terus apa? Untuk memperoleh kekayaan. Jadi kita giat
Tuhan yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah. Jadi Tuhan yang memberikan, putaran pertama Tuhan, ya, kekayaan diberikan kepada kita. Putaran kedua, siklus yang kedua. Ketika umat Tuhan ditambahkan dengan harta benda kekayaan, Tuhan akan membawa umatnya menguji hati. Nah, jadi ketika kita diberkati Tuhan nih, siklus yang kedua kita akan dibawa masuk diuji hatinya nih. Hati kita diuji, saya diuji. Waktu itu, ketika saya diuji ternyata, saudara, saya lebih kepada pekerjaan. Saya baru tahu bahwa inilah Tuhan menguji hati. Ketika Tuhan menguji hati umat Tuhan, hatinya tetap melekat kepada Tuhan atau kepada kekayaan? Mengutamakan Tuhan atau mengutamakan pekerjaan? Ketika ada hal yang penting. Atau seringkali kita, sekali-sekali, nama-namanya sekali-sekali, saudara. Bisa apa? Berkali-kali. Nah, itu pernah saya lakukan. Dalam pelayanan, doa, pernah saya suka, saya lagi ada ini enggak doa. Enggak adakan doa, karena saya lagi ada pekerjaan ini. Ini yang terjadi. Masuk dalam ujian, ya, apakah umatnya memperhatikan orang lain dengan kekayaannya? Atau hanya untuk memuaskan diri sendiri? Ini juga ujian. Ujian dari Tuhan tidak berhenti di sini, tapi Tuhan akan bawa umatnya kepada motivasi yang benar. Tuhan akan menguji apakah dalam mencari kekayaan berdasarkan kebenaran, atau yang penting dapat. Nah, ini ujiannya juga begitu. Saudara akan dibawa ke sana dalam ujian itu. Yang penting pokoknya kan ini enggak melanggar. Itu enggak melanggar menurut kita. Tapi kalau menurut Tuhan bagaimana? Supaya gol masuk di, misalnya masuk di supermarket, nanti bagi komisi. Kelihatannya saudara baik. Yang penting enggak merugikan perusahaan. Tapi saudara, hati kita itu sudah, saya berdalih, yang penting ikut standar. Tapi ketika barang itu ditolak, Pak bagaimana supaya masuk nih barang ini? Nah, terjadi deal. Di sini saudara, yang penting untung. Enggak peduli tindakan itu benar atau tidak. Tuhan juga menguji dalam beribadah kita kepada Dia. Karena mengasihi atau karena ingin mendapat berkat. Jadi datang ke gereja, ya takut apa? Takut kalau enggak diberkati, kalau saya enggak ke gereja. Itu juga motivasinya sudah salah. Ke gereja cari Tuhan, bukan takut enggak diberkati. Saudara enggak ke gereja enggak apa-apa. Asal benar motivasi saudara. Ke gereja pun motivasi kita harus benar. Bukan semata-mata karena dulu saya dari orang, maaf saudara, misalnya orang sakit, dulu sakit didoakan sembuh, rajin ke gereja. Jadi kalau enggak rajin ke gereja takut apa? Sakit lagi. Itu salah, kalau enggak rajin, enggak ibadah nih, takut sakit saya datang lagi. Nah itu motivasinya sudah salah. Sama halnya dengan kekayaan atau harta. Ya.
Jelas saudara saat ini. Jadi Tuhan menguji apakah umatnya yang memiliki kekayaan, memiliki harta, bertindak sebagai pengelola atau miliknya sendiri. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 10b mengatakan begini saudara. 62 ayat 10b, Mazmur. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat, apa? Melekat kepada siapa? 10b. Ya. Nah, itu mulai dari kata apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Kepada siapa? Kepada harta. Jadi itu putaran kedua, saudara. Putaran ketiga nih, siklus yang ketiga, ketika pertama umat Tuhan diberkati dengan kekayaan. Kedua dengan kekayaan itu, putaran kedua dia akan diuji dari kekayaan itu. Sampai sejauh mana dia dalam kekayaan itu, memperoleh kekayaan. Dia diuji, apakah memang yang penting mendapat, pokoknya Kang Tau, tidak peduli benar atau salah, yang penting Kang Tau, atau saudara nanti lihat di motivasi selanjutnya. Nah ketiga saudara, memang Tuhan mengizinkan kemiskinan terjadi kepada umatnya. Dengan cara apa? Pemberian korban barangkali saudara. Ketika Tuhan izinkan, diperintahkan beri korban. Seperti apa? Ayub tuh diizinkan Tuhan habis-habisan. Ya, ini kadang-kadang kita diminta untuk berkorban. Maksud Tuhan ingin umatnya memberikan persembahan dalam jumlah yang besar dengan tujuan menguji imannya. Dengan korban yang dilakukan pada suatu waktu, apakah umatnya mengalami kekurangan atau memang dia tetap. Nah ini lagi diuji saudara. Seperti siapa? Seperti orang kaya, yang anak muda yang kaya itu. Berikan. Itu sebetulnya ujian. Tapi ketika melakukan, Tuhan akan kembali pulihkan. Dengan cara seperti ini Tuhan ingin melihat bagaimana pandangan umatnya mengenai kekayaan. Nah lingkaran ini kemiskinan terjadi mungkin karena, bisa saja bukan karena ujian Tuhan, tapi karena kita salah investasi. Misalnya beli apa, ya salah, ketipu orang. Karena apa? Karena nafsu tadi. Nafsu ingin banyak. Dulu saya berdoa, Tuhan kalau bisnis saya 1 bulan 1 M sudah cukup Tuhan. Ternyata sudah sampai 1 M. Tuhan masih kurang Tuhan. Kalau seandainya 100 Tuhan, ini bisa semuanya Tuhan. Wah, nggak ada, ya itu tadi nggak ada puasnya itu. Akhirnya apa? Wah, cor-coran, kasih barang. Ada terima barangnya aja, bayarnya tarsok. Nah itu salah. Waduh, saya sebetulnya ketika begitu, wah ini sebetulnya salah nih. Benar. Dari situ terjadi kehancuran. Salah mempercayakan karyawan. Salah mempercayakan orang. Itu juga menjadi kehancuran. Jadi miskin. Saudara, mungkin dipikir masih teman baik. Atau kita menempatkan keluarga. Tapi kalau kita tidak mengerti sistemnya itu, jangan biarkan itu bermain. Dia anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, keluarga, kalau sudah dihantui dengan kekayaan, siapapun tidak pandang. Entahkah saudara, entahkah pendetaannya atau apa, dia tidak pandang.
Karena apa? Kepentingan sendiri. Saya belajar dari orang tua saya. Tapi saya lupa mempraktekkan dalam pengertian kepada anak rohani, saudara. Pikir rohaninya baik-baik aja kok. Cinta Tuhan, ternyata saudara, enggak. Dimakan. Kalau orang tua saya sama adiknya. Tidak pernah memberikan laporan ujung-ujungnya, saudara. Ya, tahu sendiri. Jadi karena kesalahan, lingkaran pertama karena kesalahan investasi, karena kesalahan mempercayakan orang, Tuhan mengizinkan kemiskinan datang kepada umatnya untuk melihat reaksi umatnya dalam menghadapi kondisi ini. Ketika tidak mempunyai kekayaan, apakah kekayaan sebagai andalan hidupnya yang melekat atau tetap melekat pada Tuhan? Ayub 1 ayat 21 mengatakan begini, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, putaran terakhir ini saudara, yang keempat ini, Tuhan menunjukkan umatnya memerlukan iman ketika umatnya menyadari bahwa terjadi kesalahan, terjadi kemiskinan. Apakah dia sadar saat ini tidak dapat mengandalkan apa-apa kecuali Tuhan? Nah, tentunya kita jangan bonyok dulu nih, seperti saya sudah bonyok dulu baru sadar. Jadi Tuhan akan membawa umatnya masuk kembali kepada lingkaran pertama, yaitu memberikan kembali kekayaan kepada umatnya itu. Ketika dia sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan kekayaan itu. Tuhanlah yang mengatur semua itu. Diimbangi, dilakukan dengan kerja keras. Nah saudara, dari mana kemiskinan itu terjadi? Kemiskinan datang karena Tuhan mengizinkan. Mengizinkan terjadi untuk umatnya. Ketika hal ini terjadi, biarlah kita tetap mengucap syukur. Amin. Tetapi mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, tetap tekun serta taat dalam menjalani hidup. Ya, jadi bukan hanya ya syukur Tuhan, tetapi saudara harus tekun, taat menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan paling tidak kebutuhan hidup saudara, Tuhan akan cukupi. Kebutuhan tentang apa? Misalnya sandang, pangan, papan. Mungkin tidak beli rumah tapi juga ngontrak. Bisa terus setiap tahun Tuhan pakai, Tuhan pulihkan terus. Sampai apa? Sampai waktunya Tuhan izinkan. Nah saudara-saudara yang kekasih. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus memeriksa diri kita. Kenapa terjadi kemiskinan datang menimpa kita? Kalau kemiskinan terjadi dalam hidup kita, apakah kita melakukan tindakan yang salah? Tapi kalau kita sudah melakukan hal yang benar, saudara, dan berkenan kepada Tuhan, ternyata masih dalam kemiskinan, berarti ini diizinkan Tuhan untuk menguji kembali iman kita. Dan kita harus bersyukur dan menjalaninya dengan penuh sukacita. Jangan ngegerutu, saudara. Ya, percayalah, Tuhan pasti pelihara kita. Saya akan berikan beberapa tindakan mungkin yang menyebabkan mendatangkan kemiskinan sebagai umat Tuhan. Kenapa miskin? Pertama, karena memang malas. Terjadi kemiskinan karena malas. Penyebab utama kemiskinan adalah kemalasan. Karena kemalasan menyebabkan tidak melakukan apa-apa. Sehingga apa? Sehingga sesuatu yang wajar bila mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia juga gak lakuin apa-apa. Masa dia gak ngelakuin apa-apa untuk dapat apa-apa? Jadi apa-apa dong. Maka nyanyinya apa-apanya dong.
Dalam Amsal pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11 mengatakan begini saudara. Amsal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Lama-lama enak juga ya, enggak bawa Alkitab di rumah. Sebab di gereja sudah dibuka terus. Hai pemalas, kenapa enggak bawa Alkitab? Oh lain. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Habis makan, tidur lagi. Terus tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang bersenjata. Jadi kalau miskin, langkah yang paling mudah. Mau jadi miskin, langkah yang paling mudah apa? Malas. Tidur banyakin. Ya. Banyakin tidur. Yang kedua saudara, kenapa jadi miskin? Karena mengabaikan didikan. Dalam kita menjalani hidup terkadang kita membutuhkan nasihat orang lain. Yang lebih ahli dari atau berpengalaman supaya kita dapat mengambil keputusan yang baik dan tepat. Itulah sebabnya didikan itu penting. Ya, bergaul dengan orang yang pintar, bergaul dengan orang yang bisa berbisnis, misalnya bisnis apa bergaul itu kita belajar dari sana. Misalnya, oh saya nggak punya pengalaman ini, saya dekat dengan orang ini, saya belajar. Itu nanti lama-lama kita akan pintar, kita akan tahu. Yang gak bisa bisnis tadinya sekarang bisa bisnis. Itu namanya orang cerdik. Terkadang Tuhan berbicara melalui orang lain atau melalui peristiwa yang terjadi. Ketika peristiwa tentang apa yang menimpa dalam kehidupan kita, kenapa ini begini? Dia berpikir, oh dia tanya ke sini, dia tanya, oh timbullah jawaban itu. Dan ini, saudara, kalau orang mengabaikan didikan akan terjadi kemiskinan. Tuhan mengizinkan kemiskinan terjadi. Untuk apa? Untuk menyadarkan kebebalannya itu. Ya. Amsal 13 ayat 18. Amsal 13 ayat 18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormati. Terjadi kemiskinan yang ketiga itu karena orang itu lamban. Lamban dengan malas beda saudara. Lamban itu sama saja dengan tidak cekatan. Enggak sigap begitu ya kata orang ini, enggak sigap. Jadi orang dengan tangan yang lamban dapat diartikan sebagai orang yang mengerjakan segala sesuatunya itu tidak cekatan. Mereka melakukan tanpa segenap hati, ya asal-asalan lah. Pokoknya dia kerja terus, yang semestinya bisa mengerjakan dengan baik. Akhirnya apa? Wah, lu kerja begini, kok lama hasilnya? Besok-besok gak dikerja untuk apa? Gak dipakai lagi orang itu, karena apa? Lamban. Mau, bos. Kalau seandainya saudara punya bos pekerjanya begitu, wah, biar dia ganteng. Seperti tukang sekoteng. Iya gak maulah. Karena lamban. Nah akibat apa yang dikerjakan dapat menyebabkan kemiskinan. Karena kelambanan itu. Amsal 10 ayat 4 saudara. Amsal 10 ayat 4. Di situ katakan tangan yang lamban membuat orang miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi harus rajin. Makanya ada istilah, wah lu bangunnya siang banget. Nanti rezeki lu dipatok cicak. Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur yang nyenyak. Orang yang lamban akan menderita lapar. Ya tidur lagi.
Daripada lapar, bangun lapar ya tidur lagi begitu. Nah ini terus. Nah karena tadi disinggung tidur, ya orang yang miskin karena memang terlalu banyak tidur, saudara. Terlalu banyak tidur itu dari apa? Nah ini ada akibatnya, saudara. Kalau saudara baca ayat itu, nanti coba kita baca. Orang bukan hanya butuh makan ya. Orang bukan hanya butuh makan, tetapi juga membutuhkan tidur untuk membiarkan tubuh ini istirahat. Betul? Tetapi kalau kebanyakan tidur juga, wah ini tanda tanya juga, saudara. Jadi kalau terlalu banyak tidur akan menyebabkan seorang ini kehilangan apa? Hal yang produktif. Yang mendatangkan keuangan. Itulah sebabnya terlalu banyak tidur akan menyebabkan orang menjadi miskin. Amsal 23 ayat 21. Nih, ini penyebab tidur nih. Apa itu? Karena si peminum. Kalau orang udah minum, terus lapar kan? Wah, karena banyak ngomong, makan sambil makan. Menjadi miskin. Karena orang sudah mabuk biasanya apa? Berantem, ngantuk saudara. Kalau sudah ngantuk terus membuat orang itu compang-camping, berpakaian compang-camping, artinya dia tidak punya apa-apa. Menjadi miskin. Lima, suka bersenang-senang, menyebabkan miskin. Orang yang ingin memuaskan nafsu akan cenderung menggunakan kekayaannya demi tercapai apa yang diingininya itu. Dulu misalnya ya, saya sering kali kan ngomong kalau kita cuci baju dulu pakai sabun colek masih bisa dulu kan. Sekarang kan nggak bisa, mesti pakai deterjen. Coba diturunin lagi, nggak bisa. Dulu anak-anak makan sarapan apa? Nasi goreng bikin di rumah, sekarang bakmi. Apalagi kalau tinggal di Gading, bakmi itu udah mulai 28.000. Satu mangkok 28.000. Nah untuk sarapan pagi. Terus siang makan apa? Ini sudah menjadi, ketika emang ini sudah ada duit, ini standarnya sarapan bakmi, sarapan nasi uduk. Nasi uduknya apa? Nah kalau di sini nasi uduk bisa 5-6 ribu. Di Gading sudah 13.000. Kalau dulu di rumah cuma hanya bikin nasi goreng atau apa, sekarang sudah enggak lagi. Dulu enggak pakai pewangi. Sekarang masih pakai pewangi. Coba diturunin, bau amat baju. Karena sudah naik standar hidupnya. Dulu pakai baju apa? Maaf kata, saya dulu beli sepatu bermerek. Tapi ketika punya uang, aduh rasanya sulit sekali. Istri saya bilang, lu mah maunya merek dulu. Makanya saya beli sepatu, giliran pakai sepatu ini naik lagi jadi mahal. Aduh, ya sudahlah akhirnya mau gak mau menurunkan standar. Nah ini turun standar ini susah saudara. Jadi akibat apa? Karena gak mau turun standar, ya, atau memang karena sudah terbiasa dengan uang yang banyak, ini akhirnya tanpa sadar kita keluar uang apa aja. Ayo, oh ya begini. Kemana ya? Uang kok habisnya 1 bulan ini? Gak tahu, gak sadar dengan apa? Poya-poya. Untung kita masih masih ingatlah. Amsal pasal 21 ayat 17 mengatakan orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Nah saudara, mari. Oleh karena itu kita harus menjaga diri. Menjaga diri kita untuk tidak melakukan apa yang menyebabkan kemiskinan datang dalam hidup kita. Ya, apa tadi? Jangan malas, mengabaikan didikan,
tangan yang lamban, terlalu banyak tidur, suka bersenang-senang. Ini akibat terjadi kemiskinan. Mari kita kerja keras, rajin dan kerja keras. Ketika kita rajin dan kerja keras, setia sama Tuhan, taat kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Pasti, itu janji Tuhan. Ya, mari saya undang saudara bangkit berdiri dan siapkan perjamuan kudus. Saudara, apapun kondisi kita saat ini, ketika kita dalam kekurangan atau mungkin mempunyai harta yang lebih sedikit daripada mungkin orang-orang yang ada, ingatlah itu semua karena Tuhan. Kalaupun saudara mengalami kendala atau mungkin hambatan, kuasa Tuhan lebih besar. Dan Dia menolong kehidupan kita tidak pernah terlambat. Mari kita hampiri Dia. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong setiap kehidupan kita. Dia sudah mengerjakan di kayu salib. Mari kita angkat perjamuan kudus kita. Bapa, kami mengangkat perjamuan kudus di hadapan-Mu. Engkau yang sudah mati di kayu salib. Engkau mati bagi kami. Engkau rela meninggalkan tahta kerajaan surga, menjadi manusia
demi kami Tuhan. Menebus dosa-dosa, pelanggaran kami. Dan Engkau memberikan hak kami menjadi ahli waris-Mu Tuhan. Sebagai anak-anak Abraham secara rohani. Yang menikmati janji-janji kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan aku bersyukur Tuhan. Biarlah roti dan air anggur ini terjadi persekutuan dengan Engkau. Sehingga di dalamnya ada kuasa-Mu Tuhan. Ketika kami memakan dan meminum perjamuan kudus ini. Kami juga menerima berkat seperti apa yang dijanjikan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita Tuhan, kami bersyukur. Kami mengangkat roti yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan. Yang sudah mati dan terpecah-pecah karena dosa dan pelanggaran kami. Saat ini kami telah dibebaskan karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami makan bersama dan kami terima berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat cawan ini Tuhan. Yang melambangkan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Yang menggenapi janji firman-Mu. Sebagai materai pengesahan janji-janji itu Tuhan. Agar apa yang dijanjikan dalam kebenaran firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Sebagai umat-umat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami angkat di hadapan-Mu. Seraya kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima perjamuan kudus ini. Dan kami terima berkat lewat darah-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu persis apa yang ada dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Mari kita kedahkan tangan kita. Bapa Surgawi, kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon Tuhan pengingatan-Mu lewat Roh-Mu yang kudus. Agar kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Sehingga kami tidak menyimpang seperti apa yang dikatakan dalam firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami akan berhasil dan perjalanan kami akan beruntung Tuhan. Kekasih Kristus, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita kembali ke rumah tangga kita dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada sepanjang hari ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang akan mencurahkan berkat-berkat secara rohani dalam kehidupan saudara. Di mana kehidupan saudara akan mengalami kedahsyatan, keajaiban, kemahakuasaan, bahkan keluar biasaan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam keluarga besarmu. Terimalah juga berkat-berkat secara jasmani. Diberkati dengan damai dan sejahtera Tuhan. Lewat damai dan sejahtera Tuhan. Engkau akan mengalami satu kekuatan. Tidak mudah mengalami ketakutan, kekhawatiran. Melainkan engkau akan menerima sukacita, kebahagiaan, keharmonisan, kesehatan Tuhan. Melingkupi kehidupan saudara. Anak-anak saudara, keluarga saudara, dan keluarga besar saudara. Terimalah juga berkat-berkat ekonomi. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu.
Diberkati rencana-rencana baik-Mu. Diberkati anak-anak-Mu, diberkati cucu-cucu-Mu, diberkati keluarga-Mu dan keluarga besar-Mu. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dan bawalah itu. Haleluya.